Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tasyamsuna tabarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ihwan wal ahwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsira wad-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun wa maghfiratu wa rizqun karim. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, para murabbi, wabil aula sesepuh haflah mubarakah masjid ataupun majlis taklim di tempat yang mulia ini, al mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Dewi Prasetyawan beserta reng-rengan al-mukarramin yang telah mengantar saya sama-sama dari Bandar Lampung ke sini. Ada Bapak Ketua ataupun Wakil Ketua LDTKN al-mukarram Bapak Ustadz Dalail Khairat, al-mukarram Bapak Diki, al-mukarram Bapak Safrodin, dan al-mukarram Tirangrengan GMPS dan semua yang mengikuti, dan jamaah semuanya, hadirin hadirat, dakirin dakirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sehat-sehat ibu semua, bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan memakai cara yang mulia menuju dat yang maha mulia. Mudah-mudahan semuanya dilimpah curahkan keberkahan kemuliaan dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan al-mukarram yang menjadi sesepuh di majlis taklim di masjid ini dan kita semua selalu diberkahkan usianya, diberkahkan sehatnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan perjuangan mulianya, diberkahkan amal solehnya, diberkahkan keluarganya, semua sekeluarga yang hadir, sakinah mawaddah warahmah, dan dikasih oleh Allah keturunan, duriyah, putra putri, cucu cicit
anak cucu cicit. Kita semua anak cucu cicit yang sehat walafiat dan berakhlakul karimah, soleh solihah, sehingga semuanya menyandang karunia Allah yang tak terhingga, berkah selamat dunia dan akhirat. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini, saat ini, waktu yang Allah berikan pada kita dan sehatnya Allah sedang berikan pada kita, dan perintah Allah sekaligus iradah Allah dikasihkan pada kita. Perintah yang sebaik-baik perintah dan iradah pun juga sebaik-baiknya, yaitu Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dengan mengizinkan kepada lisan kita dan kolbun kita untuk menghadap kepadanya dengan firman Allah, dzikrullahi akbar. Dzikir kepada Allah itu akbar. Allah kasihkan kepada bapak, Allah kasihkan kepada ibu, maka sungguh termulia dan teragung yang Allah berikan pada bapak dan ibu. Di tengah-tengah zaman yang sedang mempesona, menggemerlap, memperindah, karena belum pernah terjadi zaman sehebat ini, semengkilap ini. Yang tadinya jauh, sekarang mah dekat. Apa? Kalau bapak punya anak di Lirboyo misalnya, Kediri, ingin surat menyurat, zaman dulu tahun 70-an bisa sebulan sampai, betul, bisa 2 minggu. Tapi sekarang tinggal menggerakkan jari jemari saja, tidak sampai 2 menit sudah sampai, betul. Nah, ini kemudahan dari Allah, positifnya kemurahan dari Allah. Yang tadinya gelap gulita di berbagai penjuru di Indonesia, sekarang terang benderang. Ini siapa yang maha mengaturnya? Al-Mudabbirnya, hakikatnya Allah. Karena kita manusia-manusia yang diberi izin iman oleh Allah, maka tangkap oleh kita. Ini semuanya adalah kasih sayang Allah. Supaya kita termasuk manusia, menjadi manusia yang selalu bersyukur pada Allah dalam segala pemberian Allah, harus dengan apa? Ya Allah firmankan. Allah firmankan dalam Al-Quran, dzikrullahi akbar. Ingatlah kepada Allah. Maka Allah menghaturkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sudah iman kan? Semuanya sudah iman insyaallah. Lalu hatinya tergugah. Ada apa gerangan? Ya Rabb, aku iman padamu. Apa yang kau panggil untukku, apa yang kau perintahkan untukku, gitu seakan-akan dalam dialog suci. Allah berfirman, udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Maka di sini bertaburan para ahli thariqah yang semuanya adalah mutabaah kepada Rasulullah. Bermacam-macam thariqah kan. Ada thariqah Sajiliyah, Ghajaliyah, Rifaiyah, Izkiyah, apalagi Alawiyah, bermacam-macam. Semuanya baik-baik. Termasuk ada Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, kita alhamdulillah pada kesempatan ini menghadap kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul Allah, ingin belajar dzikir melalui thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang insyaallah mursyid yang
kita yakini sampai sekarang murid kita semua adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Itu musalsal sampai Rasulullah, sampailah kepada kita semua. Alhamdulillah. Itu udzukurullaha dzikron katsira. Dzikron katsira itu dzikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya minimal berapa? Ya berbagai macam thariqahnya. Itu adalah prerogatif mursyid masing-masing. Ya kita dari Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani minimal 165. Lebih bagus. Ada yang 100 sebagaimana dalam hadis, ada yang mengatakan 100 ataupun lebih. Boleh. Ada yang 300 sesudah Isya, ada yang ya macam-macam. Tapi kita mengamalkan apa yang diamalkan Syekh Sultan Aulia, terus diikuti Syekh Abdul Rajak putranya, Abdul Wahab, dan seterusnya sampai Syekh Tolha, Syekh Abdul Mubarak, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, yaitu minimal 165, maksimal ya bapak yang menakar. Lebihnya bagaimana? Lebih banyak lebih bagus. Kalau repot 3 kali, amat sangat repot, nggak keburu, diniatkan di hati, aku mau mengkodo nanti apabila waktu senggang. Itu orang sudah diawali dengan kemauan. Kalau diawali dengan kemauan, maka insya Allah ada kemauan mesti ada jalan. Nah, itu mudah-mudahan kata Abah mah dulu waktu beliau masih ada, sok bagir mimitian ku kahayang. Paham Pak? Bahasa Jawa Barat itu mah, bahasa Sunda. Nah, wahai ikhwan, wahai ahwat, mulailah dengan kemauan. Kalau dimulai dengan kemauan, mesti Allah memberi jalan gitu. Itu dalam dimensi syariat. Mudah-mudahan. Nah, lalu ada dikron kasiro, pandangan Naksabandia. Kalau pandangan Naksabandia, sebab dalam Naksabandia itu dikron kasiro di kolbun, di ruh, yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Jadi bisa dikir ibu walaupun di kebun, walaupun di sawah, walaupun di pesawat. Bahkan ibu-ibu walaupun ibu lagi head. Boleh itu. Asal jangan diucapin oleh bibir. Karena itu dikir hofi, bagian ruh. Maka dengan adanya dikir jahar, dikir hofi diaktifkan, insya Allah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi tugas hidup kita itu bukan untuk main-main, bukan untuk tidur saja, bukan untuk makan saja, tapi untuk ibadah. Maka dengan dikir jahar, dikir hofi, insya Allah itu selama 1 hari 1 malam 24 jam itu akan terimplementasikan, akan dilaksanakan oleh hamba yang benar-benar ada kemauan dengan iman. Jadi selama 24 jam itu bisa dihukumi ingat Allah. Akang, kapan bagaimana, akan tidur berapa jam kami? Oh iya, waktu tidur Bapak mimpi kemana aja misalnya. Tapi sebelum tidurnya Bapak zikir, itu Allah menghukumi hambanya itu, waktu tidurnya itu dihukumi ingat Allah. Walaupun sementara mimpi yang lain-lain, itu proses. Nah, jadi itu kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan dikir hofi ini, ibu bisa aktif dimanapun dan tidak capek, tidak terhalang oleh sesuatu. Kalau yang diucapkan bisa terhalang, kan dengan makan saja terhalang, betul Pak? Coba Bapak ucapkan kul huwallahu ahad sambil makan, ngosom kan? Nggak benar makharijul hurufna. Nah, tapi biar waktu makan sebelum makan berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan. Tapi kalau ruhnya sudah tertanam, terus aktif hidup mengingat Allah. Itulah dzikrullahi akbar. Jadi makannya pun juga jadi ibadah. Itulah dzikrullahi akbar. Bahkan dzikrullahi akbar yang di ruh itu menjadi ruhnya semua ibadah. Mengerti kan? Di waktu sholat ingat Allah, di waktu haji ingat Allah, di waktu umroh ingat Allah, di waktu amar ma'ruf nahil munkar pun ingat Allah, di waktu sedekah jariyah pun ingat Allah,
itulah yang akan menyampaikannya hamba kepada Allah, zikrullah itu. Maka yang dikatakan ikhlas akan masuk, yang dikatakan muraqabah akan masuk, yang dikatakan musyahadah pun akan sampai. Musyahadah menyaksi dengan kemahaadaan Allah dimanapun. Sejauh mata memandang, Bapak melihat bumi, melihat langit, melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari, melihat lautan. Semuanya Bapak akan terenyuh, jiwa Bapak akan langsung tembus kepada sang pemiliknya. Itulah hati Bapak akan kepadanya. Ingat, la ilaha, maka dzikrullahi akbar. Karena semuanya ruhnya ibadah harus dzikrullah. Mana mungkin ikhlas kalau hatinya lupa Allah. Bagaimana senangnya pada Allah kalau lupa? Yang ada nafsu yang akan mempermainkan, yang ada nafsu yang akan memperbudak, nafsu dan syaiton. Syaiton adalah musuh dari luar, syaiton jin ataupun syaiton manusia. Kalau nafsu mah dari dalam. Ini yang sangat berat melawannya. Maka Rasulullah sesudah perang Badar pun juga bersabda kepada para sahabat, ya ashabi, kan gitu, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Mari kita kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Di perang Badar, yaitu perang pertama umat Islam yang dipimpin Rasulullah, dalam kemenangan itu sahabat Rasulullah dihukumi masih perang asghar. Tapi perang besar di mana saja bisa terjadi, yaitu nafsu yang selalu menggerogoti, menggoda kita. Mudah-mudahan dengan apa melawan nafsu, menundukkan nafsu, ya ingat Allah, dzikrullahi akbar. Maka oleh karena itu, wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Kalau sucikanlah Allah, tasbihkan Allah di waktu pagi dan petang, ada yang mentafsirkan langsung tasbih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh, bagus itu. Lalu dihakikatkan dalam ruhnya, wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikan Allah di waktu pagi sampai petang, dari waktu petang sampai pagi. Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Miqbas menafsirkan itu selama 24 jam. Berarti dzikrul hofi, hidupkan dalam hati. Paham ya? Dzikrul hofi, ingat Allah dalam segala keadaan. Waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu siang ingat Allah, waktu malam ingat Allah. Ibu makan ingat Allah, ibu minum ingat Allah, makan ibu ingat Allah, makan ibu di rahmat Allah. Makan bapak lupa Allah, minum bapak lupa Allah, sehat bapak lupa Allah, sakit bapak lupa Allah. Makan bapak lupa Allah, sakit bapak lupa Allah, sehat bapak lupa Allah, sehat bapak dilaknat Allah. Itu udah mesti. Karena akan tatkala lupa Allah, setan yang menyertainya kan. Wa may ya'su an dzikrir rahman fahuwa nuqayyid lahu syaitan qarin. Yang menyertainya Allah, la ilaha. Ini karena awal pertemuan ya, dari awal dulu itu, dari itu luar biasa. Biar ibu, dunia kita perjuangkan, silahkan mau dagang, mau bertani, mau ke kantor, silahkan. Allah tidak melarang kaya, Allah tidak melarang tinggi jabatan, Allah tidak melarang mau naik mobil, naik pesawat, tapi awas ya, jangan lupa Allah. Karena kalau lupa Allah dampaknya dahsyat. Hatinya suka uring-uringan ingatannya, marah tak karuan, karena syaiton dan nafsu yang mempermainkan di dalamnya. Contoh, kita masuk rumah kita lupa listrik, udah dimatikan, gardeng tidak dibuka, keluar, tiba-tiba
masuk lagi ke dalam, tidak sadar tadi ada kursi pendek ataupun jojodog kata orang Sunda mah, katajong, terpelatuk ataupun tersandung ibu, marah-marah luar biasa. Saking marahnya, yaitu kursi yang kecil itu ditajong lagi oleh ibu. Jadi tambah sakit 2 kali. Kalau ada orang sedang marah-marah seperti itu, maka awas, kata orang Sunda, kahemos, akan nanti terbawa, terpercik kemarahan. Itu karena nafsu sudah tidak terkontrol. Nah, dalam segala sesuatu, misalnya kalau lihat kolam ada ikan mas besar ataupun akan ada ikan gurame besar dan udah mulai airnya kurang, udah menyusut, mudahlah pakai sair ataupun ditangkap pun juga bisa. Nah, iman tidak ada, Allah lupa. Yang dah hati, iya kata ajengan di masjid, di madrasah, ini ikan kalau ngambil hak orang itu haram, walaupun menggiurkan. Tapi pemikirannya jadi diganti. Kalau lupa Allah, iya haram sih haram, tapi ini ikan besar, tapi ini ikan, dan orang lain tidak ada kesempatan, ya udah diambil aja. Jadi tidak pandang bulu haram ataupun halal, karena yang penting kemauan, karena didorong oleh nafsu. Itulah dalam segala sesuatu, mau diam di mana saja kita berada, mau kita dipercayai masyarakat ataupun di jabatan ataupun di keahlian, berbagai keahlian, mau jadi apapun, tatkala lupa Allah, hati kosong, kering kerontang, menjadi salah jalan. Oleh karena itu, maka kita belajar dzikir untuk menjadi pedoman kita, hidup kita. Karena apa? Karena ibadah itu banyak warnanya, rupanya. Fal ibadatu tatanawwa'u. Ibadah itu banyak namanya. Ini puasa, ini haji, ini umroh, ini sedekah jariyah, ini amar ma'ruf nahil munkar, ini nolong tetangga, ini banyak, semuanya banyak. Tapi wal madkuru wahidun, tapi yang dituju oleh semua ibadah satu. Siapa yang satu itu, Bu? Siapa yang satu itu, Pak? Allah. La ilaha illallah. Maka tatkala Bapak Ibu sudah hidup hatinya mengingat Allah, insya Allah terbawa semuanya. Sebelum sholat ingat Allah, waktu sholat ingat Allah, sudah sholat ingat Allah, sholatnya di rahmat Allah. Mesti buahnya apa? Mesti inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mesti sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah pekerjaan fahsya dan munkar. Yang jelek-jelek semua itu fahsya dan munkar. Karena hati ingat Allah. Tapi tatkala hati lupa Allah, ya kita takut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Betul ada di surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholatnya yang yang sahun, yaitu lalai dari mengingat Allah. Itulah ya, berarti sangat substansi. Dzikrullah itu bukan hanya diucapkan, tapi diyakinkan, diingatkannya itu menyertai keyakinan. Akan muncul kesananya kecintaan kepada Allah, akan muncul kemakrifatan. Maka kita selalu dibaca kalau mau dzikir, ilahi antamak sudi waridhoka maulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud, waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari, a'tini, kasihi kami, berilah kekuatan kami. Akulah maksudnya, beri kekuatan aku. Apa kekuatan? Mahabbah, mencintai engkau, mahabbataka,
wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada engkau. Siapa engkau di sana? Allah. La ilaha, enak. Kalau sudah merasa semuanya tersiram, terus terselimuti dengan cahaya ma'rifat, bikuwati dikrillah, dengan kekuatan dikir, ruh ibu akan rindu Allah. Syauqan wa wujdanan, rasa rindu yang akan ditemui oleh ibu. Bukan rindu kepada sesuatu lagi, tapi rindu kepada pemilik sesuatu, pemilik segala sesuatu. Bagaimana tidak rindu? Allah sudah kasihan dari dulu. Kalau dengan iman, kasihan bagaimana kan? Saya serba susah, serba salah. Iya, tapi kan kita masih hidup di alam dunia. Yang menjadi sempit alam pikiran kita, yang menjadi gelisah, karena apa? Karena cari pembandingan dengan tetangga, dengan saudara. Itu yang menjadi kadang-kadang membingungkan kita. Yang menjadi nikmat Allah yang begitu banyak pun juga kadang-kadang tidak disyukuri. Karena kita selalu dibandingkan dengan yang lain-lain. Padahal tidak usah cemburu, tidak usah takut. Apa? Sebab bagian orang A, orang B, orang C tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin tertukar. Karena itu sudah takaran Allah. Tapi tatkala kita lupa Allah, muncul yang lain-lain, Pak. Muncul yang lain-lain, Bu. Sulit hatinya, dendam jiwanya, ingin hasud ke sananya, supaya runtuh kemuliaan orang lain, supaya runtuh kejayaan orang lain, supaya runtuh ke apa? Ya, kekayaan orang. Itulah biasanya manusia-manusia yang lupa Allah. Jadi kalau begitu, itu semua kan penyakit, betul. Penyakit itu siapa yang akan mengobati kalau bukan kita? Betul, Bu? Akan mengandalkan tetangga, akan mengandalkan tokoh terkemuka dan lain-lain. Kan lain jiwa, lain raga. Kita sendiri yang merasakan, betul. Maka kalau kita yang sendiri, kita sendiri yang tahu, ya berobatlah kita untuk kita. Maka dzikrullah syifaul qulub. Ingat Allah itu adalah obatnya hati. Allah firmankan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan damai, akan tenang. Insya Allah. Dan tenang dan damainya itu sebenarnya bukan hanya untuk di dunia. Di dunia pengabdian, ibadah bapak dan ibu, di waktu susah ataupun di waktu bahagia. Tapi sebenarnya dzikrullah akan mengantarkan ibu sukses, selamat, bahagia dunia, bahkan bahagia kekal abadi di akhirat. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itulah yang didambakan orang-orang iman. Nah, kalau mengikuti nafsu terus, tidak sadar kan kita. Udah berapa puluh tahun kita hidup. Jaranglah ada yang 120, 130 di masa sekarang. Betul, Pak? Ya jarang. Kita pun juga entah berapa tahun lagi kan. Hanya sementara. Sehebat apapun kekayaan kita, sudah waktunya ajal tiba, tetap stop. Sudah waktunya jam tayang habis, pulang. Dari kemarin pun juga kan kelihatan oleh kita. Tetangga kita, saudara kita, bahkan sahabat karib kita bersama-sama dengan kita. Sekarang satu persatu sudah mendahului. Tapi nafsu tetap merasakan kita ini akan berapa tahun lagi gitu kan. Kalau lupa, ya Allah. Padahal di sana itu kampung akhirat. Ar-ruju ila watonil asli. Mari kita kembali kepada Allah. Karena kita akan kembali ke kampung asal. Yang di sana adalah kekal abadi. Bukan hanya 100 tahun. Bukan hanya 1000 tahun. Tapi di sana khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Membawa apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya kita berbuat sih berbuat, tapi kita hati harus berada dalam keyakinan, memasrahkan diri kepada Sang Pencipta, bersandar kepada Allah. Maka yang akan menyampaikannya pun juga Allah. Kan yang mengampuninya juga Allah, yang menentukannya juga Allah, yang memilikinya juga dunia dan akhirat Allah. Nah, jadi keyakinan kita. Kalau sudah jadi keyakinan kita, tak peduli orang benci ataupun memuji, ini adalah urusan kita. Kita harus selamat dunia dan akhirat. Kita harus sukses di dunia, harus sukses di akhirat. Sukses dalam arti dimensi agama, taatilah Allah, taatlah Rasul Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan azima. Siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka saya orang itu akan mencapai bahagia. Bahagianya dia bukan bahagia yang kaleng-kaleng, yang edel-edel, tapi
fauzan azima. Bahagia, sukses yang agung. Berarti kekal abadi dengan karunia Allah. La ilaha illallah. Itu. Sementara sholat yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam berapa kali? 5 kali ya. 5 kali. 5 kali yang tertib aja 5 menit lah misalnya. 1 kali sholat. Berarti 1 hari 1 malam 25 menit. Yang 25 menit banyak ingat, banyak lupa. Mari kita jujur. Kalau jujur sekarang insya Allah di alam barzah ampuni, amin. Yang dirasakan oleh kita banyak lupa, betul Bu, dibanding ingat. 25 menit kali umur kita misalnya 70 ataupun 80, kalkulatorkan. Paling dihitung termasuk itu 1,5 tahun. Belum makan 30 menit. Belum. Kalau laki-laki biasa catur gapleh berapa menit. Apalagi sekarang disuguhi dini nambabokan dengan TV ada di masing-masing rumah. Betul. Mau tidak mau tetap dilihat. Udah terpaksa dengan kondisi. Bahkan bukan kita, anak pun juga sudah terus-terusan melihatnya. Bahkan bukan hanya media cetak, sahabat, media kaca saja, TV sudah ada di masing-masing saku. HP-nya juga bukan HP manual, sekarang mah HP milenial. Apa yang ibu maksud, apa yang bapak maksud mau, ini Rusia, ini Amerika, bisa sekarang lihat. Betul Pak? Itulah keadaan. Menggerogoti kita, akhirnya kita lupa baca Quran. Akhirnya kita lupa dzikir. Betul? Lupa dzikir. Ceritanya kita ingin surga Allah kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan dzikrullah ingat itu kesalahan kita. Ingat itu adalah banyak lupa kita. Maka tatkala ingat itu kita mengakui bahwa diri banyak lupa. Tanda orang itu sudah ingat pada Allah. Mudah-mudahan. Amin. Bihaqqi la ilaha. Itu dikir dibagi 4. 1 dikir adat, 2 dikir ibadah, 3 dikir mahabbah, 4 dikir makrifat. Dikir adat kadar-kadar diucapkan hatinya maka kemana-mana. Diucapkan la ilaha. Ada orang yang undang tahlil ataupun undang-undang biasa pengajian. Ya bacaan yasin, bacaan dikir, bacaan doa. Baca kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati kita bagaimana? La ilaha illallah. Snacknya apa di dalamnya? La ilaha illallah. Tahu tempe. La ilaha illallah. Pakai daging gitu. La ilaha illallah. Suka ada perasaan itu? Suka ada? Jujur aja lah. Saya jujur, Bapak Ibu jujur. Insya Allah. Karena ini sedang muhasabah. Berarti itu dikir adat ya. Nah dikir adat. Lisan la ilaha illallah. Hatinya mikirin snack. Kata orang Sunda, beungeut nying hareup ati mungkir. Paham gak? Itu bahasa Sunda ya, bahasa orang Jawa Barat. Nah, beungeut nying hareup ati mungkir. Jadi wajah menghadap, hatinya berpaling gitu. Itu kata orang Sunda. Tapi kata Arab bagaimana kalau begitu? Munafik. Kalau munafik bahaya enggak, Bu? Bahaya. Pang dalam-dalamnya neraka orang munafik. Ya Allah. Akhirnya sadar kita. Dengan munafik itu bukan, tapi bukan dituju sebenarnya kita ingin ingat Allah kan? Betul. Kalau ibu tanam padi, maksud ibu mau padi kan? Tapi kenapa rumputan suka jadi, bahkan mendahului, betul. Udah aja babad aja. Kata orang Sunda mah diramet. Entah kalau di sini apa namanya? Diramet. Ramet. Ya, ramet dengan dikir. Ikhtirah, keluarkan, bakar. Rerumputannya, tujuannya tetap ilahiyatul maksudi. Itu pun juga udah bagus. Udah bagus. Walaupun baru dikir adat, tapi udah ada kemauan, insya Allah ada jalan. Kalau dikir adat terus, lalu sembahyangnya pun juga ada. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dipejamkan mata terus tenang.
supaya hati dan ucapan bersinergi gitu. Tapi matanya dipejamkan. Allahu Akbar. Begitu bar dibuka mata, oh. Dan ada lagi gojian. Di depan kita ada yang pakai baju, pakai aksara hadiah jarum coklat. Kan dibaca oleh kita. Terus Allahu Akbar, hadiah jarum coklat. Kalau kebetulan Bapak yang sedang merokok, kenapa orang ini yang dapat hadiah? Aku padahal senang jarum coklat, tapi aku berum sampai sekarang. Bapak itu siahah ngembara waktu itu nafsiran orang, ayat tulisan, ada tulisan jarum coklat. Dalam hatinya gerutuk terus. Kukulutuk kata orang Sunda. Terus yang dibaca oleh bibirnya apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tapi enggak nyambung. Karena hopinya enggak ada. Kering kerontang. Maka kebawa lagi. Tapi tidak sadar kalau dikir adat, sholat adat, lalu keluar dari masjid. Tiba-tiba di jalan ada yang bicara sendiri, senyum-senyum sendiri. Maka bapak spontan ataupun ibu, kalau bijaksana mengatakannya, tuh yang tidak sehat, yang sakit. Betul. Karena apa bapak mengatakan itu orang sakit? Karena tidak nyambung apa yang diucapkan dan diingatkan. Tapi kalau bapak agak radikal sedikit mah bicaranya mesti tuh orang gila, gitu kan? Kenapa mengatakan gila? Ya tidak nyambung ucapan dan ingatan. Lalu kita sadar setelah belajar dikir, sadar, oh ternyata sholatku, doaku tidak nyambung ingatanku pada yang apa kita tuju. Wal madkuru wahidun, yang dituju itu hanya satu, engkau. Tapi ternyata ngomong yang lain-lain aku tadi. Allahu Akbar, maca hadiah jarum coklat, lalu maca di masjid ada jadwal lagi. Apa jadwalnya? Ya saldo bulan Agustus sekian juta, saldo bulan ini selalu terus. Lama-lama terus dibaca sampai at-tahiyat, sampai salam. Yang namanya sholat itu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Kenapa sholat kita dari mulai takbiratul ihram melihat baju, ada aksara jarum coklat dan sebagainya, lalu masuk kepada ingatan dan pikiran kita, lalu diakhiri terus banyak ingatan-ingatan yang lain, karena setan memempaknya, nafsu meresponnya, akhirnya sampai kepada kiriditan kita 5 bulan pun juga menggoyahkan sholat kita. Betul. Aku 5 bulan deh. Terus kepikiran waktu sholat. Sesudah itu maka uluk salam, lari ke jalan, lihat orang yang ngomong sendiri, senyum sendiri, maka kita memponis itu orang gila. Ternyata setelah aku belajar, aku lebih gila. Karena naon bedanya? Apa bedanya? Kalau itu mah orang yang dikatakan sakit itu benar-benar sakit dan dimaafkan oleh Allah, tidak sembahyang pun karena sakit beneran. Kalau kita sakitnya sakit action, terbawa nafsu. Betul. Tidak ingat pada Allah, tidak nyambung pada Allah. Padahal kita dengan suami istri nyambung ngomong, dengan tetangga nyambung, betul. Jual beli nyambung. Tapi kenapa tatkala kita di program at-tawajjuh ilallahi bil qalbi, menghadap kepada Allah dengan hati keikhlasan, dengan hati ketauhidan, nggak nyambung. Itulah, oh berarti benar-benar aku ini gila. Berarti ya udah sembuh. Mudah-mudahan. Kalau ngaku gila berarti sembuh. Masa orang gila beneran mah jarang ngaku sembuh, Pak? Jarang ngaku gila. Udah. Tapi orang yang sehat tahu dia itu sakit. Tadinya sakit berarti sehat. Ingat sakit sehat. Ingat lupa berarti ingat. La ilaha. Itulah dzikrullahi akbar yang pangarsa Abah berikan kepada kita. Hakikatnya dari Allah dan Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan dzikir ya, dimudawamahkan dzikrullah, diistiqomahkan. Karena dia yang akan mengabadikan kita nanti di surga Allah. Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah,
maka kata Allah, aku telah sediakan bagi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Apa? Ajron. Apa? Maghfiratan, ampunan. Lalu wa ajron azima, pahala yang abadi, adim, agung, luar biasa. Tidak ada tandingnya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke firman-Nya yang itu. Amin. Walaupun kita belajar banyak lupa dibanding ingat. La ilaha, itulah dzikrullahi akbar, ya. Insya Allah, karena dzikrullahi akbar itu dengan la ilaha illallah itu adalah kalimah thayyibah, kalimah inti. Subhanallah kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, agung. Alhamdulillah, agung. Allahu akbar, agung. Akbar. La ilaha illallah, lebih agung, kan abdolu dzikri. La ilaha, firman Allah, karena itu sabda Rasulullah itu semua. Terima aja gitu. Mudah-mudahan jadi terhimpun semua dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah dzikrullahi akbar. Ada yang melalui secara umum, yang melalui secara khusus. Dari dikrul adat sudah kita terus diriadohkan, dihotamankan, dimanakibkan. Terus sesudah setiap selesai sholat, faidah qadaitum sholata fadkurullah. Setiap selesai sholat kita selalu berzikir ila hadrati dulu ke Kangjeng Nabi, karena dia adalah menjadi wasilatum bainana wa bainallah, perantaran kita dengan Allah. Lalu istighfar, astagfirullahal ghafurur rahim. Kemudian sholawat, kemudian ilahi anta maksudi, kemudian la ilaha illallah. Terus 3 kali, terus sampai 165 kali. Lebih bagus. Nah, lalu Allah merilaikan dalam ruh, rasa kita, jiwa kita semua akhirnya mencapai dikrul ibadah. Lalu Allah tingkatkan kepada dikrul mahabbah, cinta, senang pada Allah. Kenapa cinta pada Allah? Karena Allah yang memberi. Kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah menciptakan kita. Kenapa cinta pada Allah? Ya sampai sekarang kita nikmat ini dari siapa? Dari Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Inilah yang sangat cinta aku, banyak dosa Allah tapi tetap memberikan izin umur. Berarti Allah memberikan apa? Waktu untuk kita. Kalau kamu ingin tobat, kalau kamu ingin memohon ampunan pada Allah. Cinta. Dan kenapa kamu semakin cinta pada Allah? Karena Allah telah menciptakan kita tanpa kita minta. Kenapa? Ya untung kita diciptakan Allah sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana. Yakin kami telah ciptakan manusia dengan ciptaan sebaik-baik ciptaan. Ada rasa syukur kita kepada Allah tatkala kita menjadi manusia ini. Mari dengan dzikrullah akan mensyukuri nikmat itu. Dengan ingat Allah kita sadar, ya Allah untung kami tidak dijadikan bebatuan. Ya Allah terima kasih untung kami tidak dijadikan kerbau. Ya Allah untung kami, terima kasih ya Allah kami tidak dijadikan ikan, bebatuan, pepohonan. Bahkan itu semua untukmu manusia. Daratan lautan untukmu manusia. Semua semesta alam yang kau lihat, yang kau tatap, yang kau pijak, yang kau pikirkan, semuanya untukmu manusia. Maka dalam kitab Juhar Tauhid selalu diperingatkan, pandur ila nafsika suman takil li alami ulwiya summa supli tajid bihi badi al hikam lakin bihi komadalilul adam. Pandur ila nafsika, wahai salik, wahai para muridin muridat. Mudah-mudahan kita diaku murid Syekh Ahmad Syuaibul Wafat Tajul Arifin. Amin. Diaku murid Syekh Abdullah Mubarak. Amin. Diaku murid Syekh Tolha. Diaku murid Syekh Khotib Sambas. Terus sampai Syekh Sultan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dzikrullah. Itulah. Pandur ila nafsika. Tataplah diri kamu sendiri. Punya mata. Sejauh mata memandang. Berapa miliar kalau kita jual? Tidak mungkin kita menjual. Betapa nikmat dikasih mata ini.
Coba bertubi-tubi nikmat dari Allah. Zaman milenial semua diperlihatkan lewat HP, lewat media cetak, tabloid, media kaca. Ini berapa miliar? Kalau Allah pinta sewa, tidak mungkin bisa membayar. Berapa miliar ini telinga? Kalau dijual, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Amin. Berapa miliar gigi ini sudah mulai kosong. Ya Allah, betapa nikmat. Rasa jeruk, rasa apel, rasa-rasa ini semuanya untukmu manusia yang merasakannya hanya satu lidah, tapi mampu langsung membedakan mana rasa jeruk, mana rasa semangka. Ini semuanya karunia Allah. Profesor mana, kiai mana, dokter mana yang bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada. Semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. La ilaha illallah. Itulah. Suman takil, sok pindah li alam ulya, ke alam yang atas, bintang, bulan, planet, langit, matahari. Turunlah hujan. Hujan luar biasa dahsyatnya. Syukuri panas dan hujannya. Kalau tidak ingat Allah tidak disyukuri. Datang hujan terus ambek-ambekan karena akan dagang es. Datang panas ambek-ambekan karena tepayu. Naon? Tepayu baso, tidak payu. Terus salilanya akan serba salah. Li alami ulya. Semuanya kasih sayang Allah. Suma supli, lalu lihat lagi ke bawah, ada nikel, ada timah, ada emas, ada mutiara, semuanya. Tapi dengan la ilaha fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Kenapa kamu berdusta? Karena lupa Allah. Tatkala ingat Allah berarti tersyukuri nikmat sehatnya, nikmat badan, nikmat alam semesta. Karena kita berjalan di atas muka bumi ini, buminya juga milik Allah. Nah, hobinya akan muncul merespon. Bihaqi la ilaha illallah. Perbanyaklah zikrullah. Kalau kita, anda, kalian cinta Allah. Jadi cintailah Allah. Caranya bagaimana? Perbanyak zikrullah. Mari kita ngadom. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Amalkan ya terus, mudah-mudahan kita tidak dipangsiunkan dikir. Amin. Ya. Cinta Rasul Allah karena dia yang menjadi wasilah antara kita dengan Allah, oleh Allah diutus untuk kita, maka kita mutabaah mengikuti dia dengan kecintaan. Cintailah Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah apa? Perbanyak sholawat. Bil barakah. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cintai diri kita sendiri dengan bacaan apa seringnya? Istighfar. Karena terlalu mencintai diri kita, lupa Allah, lupa Rasul Allah, lupa agama, terlalu mencintai tata jong, dudung pak, kata-kata orang syirik, fidik, jahil, julid, sombong, angkuh dan sebagainya. Terlalu mencintai diri kita sendiri. Jadi banyak offset. Oleh itu istighfarlah, mohon ampunan pada Allah. Ya, mari sama-sama belajar. Astaghfirullah al-baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makmula wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kurang lebih mohon maaf. Dan itu sholawat, dikir, sholawat dan istighfar perbanyaklah. Alhamdulillah itu secara umum ya yang kita baca yang baru itu mah untuk metode-metode dalam dakwah dan amalan yang secara umum. Yang sholawat secara khususnya kan kita udah dikasih oleh Syekh Ahmad Syaikh Al-Fatihah, yaitu di waktu hataman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lalu sholawat badar kan, sholatullah tadi itu udah alhamdulillah mendapatkan hirqah bagi ikhwan akhwat semuanya. Dan istighfar juga dikasih oleh beliau. Ini yang musalsal. Amalan Bapak itu bersanad terus sampai Rasulullah. Apa istighfarnya? Astagfirullahal ghafurur rahim. Apabila mau hobi Bapak, astagfirullah rabbi min kulli dzanbi wa atubu ilaihi. Dan istighfar di hataman ada juga kan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya banyak dibaca yang lainnya boleh di waktu yang bukan waktu kita hataman. Yang waktu hataman mah ya fokus saja kita patuh mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Syekhul Mursyid. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama dan diakui murid-murid beliau. Amin. Sampai akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita udah dipertemukan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, pertemukan kembali nanti kami dengan Bapak Ibu, para ketua LDTKN, ketua GMPS dan anggotanya dan semuanya. Ikhwan akhwat Pak Kiai di sini, pemimpin di sini yaitu Dewi Pratama apa? Purnama apa? Setiawan ya. Nah, Pak Ustadz Dewi Setiawan. Mudah-mudahan berkahkan usianya. Ini pada Lail Khairat ya, sesepuh LTKN. Terus ya Pak Diki, terus yang lain-lain. Ya semuanya mudah-mudahan berkah sehat, berkah umur. Amin. Ya Allah, kami terima kasih banyak. Ya Allah, syukur padamu ya Allah telah kau pertemukan di tempat yang mulia ini. Tapi mohon ya Allah, pertemukan kembali nanti di surgamu ya Allah. Dengan ridho dan rahmatmu. Dan apabila hayat dikandung badan, sudah waktunya kami kau izinkan kembali, tapi kembalikan padamu ya Allah dengan ridhomu, dengan rahmatmu, yaitu kasihkan kepada kami semua, yaitu piala termulia teragung husnul khotimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.